Oh, dampo. Oh, ada dampo. Kita ditawari, alhamdulillah. Dali lopo. Mau lama apa? Di mana di Sulawesi? Di Segeri. Segeri, Pangkep. Iya. Oh, alhamdulillah Sapo sudah dapat keluarga Bugis Pangkep. Saking diandalkannya kayu yang ada di Kalimantan ini, harusnya itu tiangnya beton tapi pakai kayu. Mantap. Untuk mencari rezeki di lautan luas. Rogi age kidi mana merah? Nenek nah, apa? Opo tak? Lolo pakai itu ini. Jadi ya Ugi Segeri Kak. Segeri memiliki slogan pemimpin baru, Bontang lebih maju. Ya mudah-mudahan terpilih. Ini mungkin orang utang ya. Nah di depan sana ada juga jembatan tapi belum terhubung. Patir orang apa? Orang Bugis. Bugis apa? Bugis Bone. Itu Bone Sapu. Eca, makasih deh nah. Ya jangan lupa nonton. Oke sih, mantap. Mega Ogi ke Dedi. Hah? Ogi mana? Ini Ogi agak ki. Tuh Bone agak kampota. Kecamatan Sibuluwe. 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 Satu nih di kede. 40 tahukah? Buat upload itu deh. Anu di Pajate. Kalau Bugis di Pajate Sapu. Ternyata ada di Bontang. Kampungnya di Atikodong, man. Berarti pendukungnya dulu Atikodong semua ini. Kirim. Tabe, makasih. Orang Bugis juga? Bugis Palopo. Mantap. Orang Palopo Sampu. Pemirsa The Bugis Jack 19. 84% penonton setia The Bugis Jack 19 tidak mensubscribe channel ini. Hehehe. Tapi alhamdulillah tetap menonton. Namun saya harap apakah Anda bisa memberikan subscribe-nya terhadap channel kami biar tetap semangat membuat konten-konten yang bisa Anda nonton. Oke sih. Setelah kita mengunjungi kampung nelayan Tanjung Laut dan di sana kita mendapati banyak nelayan Bugis, kita bergeser lagi ke salah satu kampung nelayan yang ada di Tanjung Limau. Pemirsa ada Bugis Jack 19, channelnya anak nelayan Indonesia. Di dalam gang family ini, masuk ke depan sana itu merupakan salah satu kampung nelayan yang ada di Tanjung Limau ini. Tepatnya di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dan Simera di sini aja dulu ya. Kita keliling kampung nelayan yang ada di Bontang, Tanjung Limau. Dan semoga kita bisa mendapat rantau Bugis juga di sini Sapo. Dan harapannya seperti itu sih. Tapi saya yakin dan percaya di sini banyak perantau Bugis. Insya Allah kita bisa dapat. Nah di sini sebenarnya motor bisa masuk nih, karena ada beberapa motor yang saya lihat. Namun karena saya mau keliling-keliling, saya jalan kaki aja. Banyak sekali motor. Permisi Bu. Halo Adik, apa namanya? Oh dampo. Oh ada dampo. Kita ditawari, alhamdulillah. Dali lopo. Mau lama apa? Apa namanya? Ada Aina. Aina? Iya. Aina. Orang mana Bu? Sulawesi juga. Oh Sulawesi. Di mana di Sulawesi? Di Segeri. Segeri, Pangkep. Iya. Oh. Bapaknya kan. Kalau bapaknya ini? Makassar. Makassar. Alhamdulillah Sapo sudah dapat keluarga Bugis Pangkep. Kita masih bahasa Bugis atau bahasa Makassarnya? Bugis. Bugis. Oh, macam apa bicara lagi? Macam. Alhamdulillah. Ini boleh serta. Iya. Tia. Alhamdulillah Sapo baru saya jalan berapa meter dari luar. Ternyata sudah ada anak Bugis Sapo. Ada Ibu Tia dengan anaknya. Oke Bu Tia ya. Makasih banyak demponya.
Weh, mantap ini. Sambil lagi satu. Iya. Kasih dadah. Alhamdulillah. Di sini berupa kayak kos-kosan nih, berhadapan. Ada kos-kosan seperti ini. Dan rata-rata aktivitasnya di sini nelayan. Oke, saya jalan dulu. Alhamdulillah Sapo dapat pisang. Ini dampok. Maaf, saya jalan sambil makan. Tapi nggak bagus ya. Kalau begitu saya singgah dulu deh makan. Saya mau duduk-duduk di sini sambil makan. Oh, ada ini. Permisi Pak, saya mau duduk-duduk dulu. Macetor lo tak rekoman reki malalalang. Nah, inilah pemandangan Kampung Nelayan Tanjung Limau. Saya bisa prediksi ini adalah Kampung Nelayan Bugis yang ada di Bontang. Karena baru saya berjalan sekitar 20-30 meter dari luar sudah dapat perantau Bugis Pangkep Sigeri. Tapi saya mau makan dulu. Alhamdulillah saya sudah makan pisang gorengnya. Pisang goreng dampok. Kono sengnya ugi kalau putih. Terima kasih banyak Bu ya. Semoga rezekinya hari ini ditambahkan dan dilancarkan, amin. Nah, dari sini kita mau bergeser ke depan menyelusuri Kampung Nelayan Bugis yang ada di Tanjung Limau. Di sini jembatan yang digunakan adalah jembatan kayu. Kalau bahasa Bugisnya jaramba. Kenapa kayu yang digunakan? Karena dominan Kalimantan ini di Pulau Borneo terdapat banyak kayu-kayu yang tahan air, terutama itu kayu ulin atau kayu besi. Nah, ini perahu-perahu para nelayan. Ada yang sudah tidak beroperasi lagi, dibiarkan seperti ini saja, tidak diperbaiki, mungkin sudah usur atau usianya sudah tua. Nah, ini ada juga nih, masih bagus. Dan ternyata di sini juga ada rumah cantik, rumah batu, semen, beton ke atas, tapi di bawahnya pakai tiang-tiang kayu ini. Jadi saking diandalkannya kayu yang ada di Kalimantan ini, harusnya itu tiangnya beton tapi pakai kayu. Mantap. Lanjut di Kampung Nelayan Bugis Tanjung Limau. Ya, seperti inilah penampakan dari arah sebelah barat. Nah, ini kalau dari timur penampakannya. Oh, ada Bapak Y dari jemput keluarganya. Kampung Nelayan Tanjung Limau ini profesi yang ada masyarakatnya di sini ya tentu 99% adalah nelayan. Karena memang nelayan itu senang bermukim atau tinggal di sekitaran pinggir pantai. Nah, ini sebenarnya sungai ataupun muara yang ada di Tanjung Limau. Nah, kenapa harus bermukim di sini? Ya, alasannya supaya perahu-perahu mereka bisa ditambatkan di depan rumahnya, sehingga ketika turun melaut cepat ataupun dari laut pas ditambatkan perahu ya langsung naik ke rumah. Seperti itulah alasannya. Kita lanjut. Nah, ini dia lagi. Kita mau ke sana. Apakah ada akses? Sepertinya ada. Nanti kita lurus, bisa belok kiri, dan di depan sana juga ada ujung. Bisa juga belok kiri atau kanan. Nanti kita lihat lewat mana. Nah, ini, wih, ada perahu besti. Salam buat Sam Tanabe di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Ini ada mirip, kita punya nama
Bagan. Dulu saya liput Bagan Rambo Besti milik Sam Tanabe. Ternyata di Tanjung Limo, Bontang, Kalimantan Timur ini ada juga Besti. Mantap. Lanjut. Nah, di sini ada jual udang hidup. Oh, tadi kan dari luar situ ada di Gang Family sudah ada plakat jual udang hidup. Ya, seperti inilah rumah-rumah nelayan yang ada di Tanjung Limo. Di Bontang ini, sesuai literatur yang saya baca tadi, merupakan salah satu kota industri, yang mana kota ini merupakan penghasil pupuk terbesar yang ada di Asia, yaitu pupuk Korea. Nama perusahaannya PKT Bontang. Selain itu juga merupakan kota penghasil gas alam, atau biasa kita lihat itu LPG yang dipakai ibu-ibu mama untuk masak, gas LPG. Nah, di sana ada hutan mangrove. Cantik sekali di sini pemandangannya, Sapo. Nah, ini semacam dermaga ini. Agak luas jalanannya. Nah, bisa kita ke ujung sana. Tapi kayaknya sudah aksesnya sampai di ujung situ, sudah tidak ada lagi. Rumah paling ujung. Nah, inilah. Nah, di kejauhan sana nanti kita bisa zoom. Itu salah satu bangunan pabrik milik PKT Bontang kalau nggak salah. Tapi kayaknya benar. Nah, kita lihat pabrik pupuk Kalimantan Timur. Biasa kita dengar atau baca ataupun nonton. Nah, inilah kantor PKT Bontang. Kalau dulu saya kenalnya PKT Bontang itu salah satu klub sepak bola yang ada di Indonesia. Merupakan klub sepak bola yang dulunya memiliki pemain terkenal, yaitu Widodo, Cahyono Putra, dan Fahri Usaini, salah satu pemain nasional yang berasal dari Bontang ini. Kita bisa lihat ada perahu-perahu nelayan lagi yang bersandar. Ini belum turun melaut, atau mungkin juga sudah melaut dan nelayannya sudah menjual hasil tangkapan. Nah, senengnya di sini. Apalagi ini suasananya, cuaca sangat mendukung. Karena ada perahu yang keluar lagi untuk mencari rezeki di lautan luas. Nah, salah satu yang patut disyukuri adalah adanya lautannya luas, tidak memiliki sekat-sekat, tidak memiliki batas siapa yang punya. Intinya ketika kita keluar melaut, nelayan siapapun boleh mencari ikan di lautan lepas ini. Beda kalau di daratan harus memiliki lahan tanah untuk menjadi kebun ataupun sawah diolah oleh para petani. Kalau di laut, ketika Anda memiliki alat tangkap, Anda bisa menggunakannya keluar ke lautan untuk mencari ikan. Nah, tadi kan saya bilang kota Bontang ini merupakan kota industri. Selain kota industri juga pemerintah setempat tetap mencanangkan bahwa kota Bontang ini bisa mengandalkan hasil maritim, ya seperti hasil nelayan di lautan ini. Assalamualaikum, Deng. Apa kabar?
Ini kampung nelayannya Tanjung Limu, apa nama wilayahnya di sini? Kelurahan? Gunung Elai. Saya dengar ada orang Bugis ya? Orang Bugis semua rata-rata Bugis ini. Oh. Alah, sapu. Alhamdulillah. Ternyata. Iya. Ini kan anak darah. Dadah dulu, dadah. Dadah dulu. Nanti kamu masuk YouTube. Malu. Siapa namanya, Dek? Namanya Maira. Maira. Wogi age kidi mana merah? Nenek nah. Aku. Oh, tak. Lolo pakai itu ini. Ini namanya Nenek gaul, cakep. Wah, sang itu anak teh pot apa le? Ama. Ugi Sigeri Kak. Sigeri, oh pada karo Ibu Tia deh, yoro mama lu Orang Bone. Kalau kita Sigeri. Meta nih ke? Mita lagi ya. 1 tahun nih. Pokoknya mulai habis nikah di sini. Tahun berapa kini ke? 99. Ganti tuh. Bapaknya ini 25 tahun sudah umur. Sudah punya cucu tapi masih cantik. Neneknya Maira. Oke. Masalah siruntu siki kampung sapu. Oh, tapi to boni mega kedi. Dito ka to like ko keluarga semua. Oh, keluarga semua di. Ini ada tembus ya ke depan lagi. Saya kan masih tadi dari Gang Family. Iya, tembus ke sana. Ini pas nanti depan Hotel Rahayu. Oh, Terahayu. Iya. Motor saya simpan depan Gang Family. Hotel Rahayu. Iya, makasih mamanya Merah. Iya. Neneknya Merah. Kita nonton nanti, Dek. Oh, itu nanti nama YouTube. Iya, itu nama YouTube-nya. Iya. Ya, makasih. Iya. Jelek lagi pakai anu ya. Miki Puan. Alhamdulillah. Jadi to kata si Puan. Apa nama atau Segeri, Miki Puan. Saya jalan dulu Neneknya Merah. Alhamdulillah. Salah satu kesyukuran bagi saya keliling Indonesia mengunjungi kampung-kampung nelayan yang ada di Indonesia. Hampir saya selalu menemui keluarga Bugis di Manggar, Balikpapan kemarin nemuin orang Bugis, di Samarinda dapat, di Muara Badak alhamdulillah, terakhir di Sangatta di pasarnya mega to gisapo. Masya Allah. Nah, inilah suasananya, sapo. Banyak perahu-perahu nelayan yang ada di sini. Dan di sini saya dapat ada mantap nih, ada baliho ini. Salah satu calon apa ini kemarinnya? Oh, calon wali kota Bontang. Ada Pak Sutomo Jabir berpasangan Nasrullah nomor urut 2, merupakan usungan dari koalisi partai PKB dan Demokrat, memiliki slogan pemimpin baru Bontang lebih maju. Ya, mudah-mudahan terpilih. Tapi sudah lewat nih. Saya mau tanya-tanya nanti bagaimana beliau ini, apa terpilih atau bagaimana, apa sudah rezekinya atau belum. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada alat-alat musik nih, speaker untuk karaoke, atau mungkin dia pengusaha elektron ya. Ya, kurang tahu. Wih, ada perahu nih, hijau-hijau pink, mantap. Dan ada si monkey, monyet di sana. Sapo. Halo bro. Mantap. Ya, sini dulu, sini dulu. Mau naik ke rumah ya? Oke. Istirahat ya anggota, santai-santai. Malah tuh gaya. Agak sini tangga keren. Ini mungkin orang utang ya. Oke.
Saya lanjut meliput dulu bro, kampung nelayan Bugis yang ada di Tanjung Limau. Ini belum banyak masyarakat saya temui, masih berdiam di dalam rumah, dan mungkin keluarga mereka juga khususnya laki-laki keluar melaut mencari ikan. Nah di depan sana ada juga jembatan tapi belum terhubung. Saya harus hati-hati nih ke sini. Yang sampai salah injak langsung jatuh, bahaya. Nah, di sini jalannya belum ada. Berarti kita harus keluar dulu lewat sini ya. Atau apa kita naik perahu ini ke situ? Kalau mutar mungkin jauh ya. Dan di sana juga terdapat monyet. Oh, itu mungkin monyet liar itu yang lepas. Nah, sana-sana kita bisa lihat. Nah, sepertinya itu monyet liar yang turun dari hutan-hutan bakau yang ada di Tanjung Limau ini. Dan nama kampung ini informasinya tadi adalah Gunung Elai. Nah, kita lanjut menyelusuri kampung nelayan Bugis Tanjung Limau. Ada rumah cantik nih, rumah warna pink. Oh, kita ini di RT 1. RT 1. Jadi nelayan Bugis memang tersebar di mana-mana ini Sapo. Alhamdulillah. Ini sih Dek. Dek, itu tadi kalau mau ke seberang lewat mana ya? Naik ke atas, baru belok kiri, belok kanan. Oh, enggak ada tembus di sini ya? Nggak ada. Oh. Harus naik dari atas, naik ke atas. Siapa namanya, Dek? Pasir. Fatir. Nah, nanti masuk di YouTube saya bisa nonton Fatir. Fatir orang apa? Orang Bugis. Bugis apa? Bugis Bone. Itu Bone Sapo. Masih bisa bahasa Bugis enggak? Hah? Jangan, Hah? jarang pulang kampung. Jarang. Bonenya di mana? Bulu Palete. Palete tanya. Alhamdulillah Sapo ketemu sempung kita Fatir. Jangan lupa nanti nonton. Ini siapa namanya? Cila. Ila. Kalau kakaknya tadi di dalam sembunyi. Ica. Oh ya. Nih Ila nonton nanti nah kamu masuk YouTube. Kasih Fatir deh nah. Ini Ila. Ica nonton nanti dek nah. Ica bisa bahasa Bugis. Oh maca. Kelas siaga nih masih kau lagi. SMA 10. Kelas SMA. Oh iya. Fatir kakaknya. Sepupu. Tapi dia nih sering bicara lagi Fatir deh. Oke Ca, makasih dek nah. Ya jangan lupa nonton. Oke sih, mantap. Nah itu Sapo buktinya. Kalau di sini banyak nelayan Bugis. Ada Ica tadi sama Fatir bersepupu. Cuma Fatirnya katanya sudah nggak bisa bahasa Bugis lagi. Tapi kalau Ica masih bisa lah. Tadi saya tanya bahwa dia sudah sekolah atau belum. Kalau dia tadi jawab bahasa Bugis sudah. Dan dia sudah kelas 10 SMA. Nah itulah kurang lebih arti bahasa Indonesianya. Karena kemarin banyak juga subscriber kita yang pertanyakan harus ditranslate lah kalau bahasa daerah bang. Kalau sudah bahasa Bugis translate ke bahasa Indonesia. Ya, terima kasih banyak masukannya. Sehingga saya mencoba untuk setiap berbahasa daerah Bugis saya mentranslatekan dalam bahasa Indonesia. Permisi, Deng. Mega ogi ke Dedi. Hah? Ogi mana? Ini ogi aga ki. To bonea aga kampota. Kecamatan Sibulue. 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 Ke kecamatan Minange Riolon desa. Oh, Sumpah Minange. Iya, Bone. Bone kecamatan aga ro. Sibulue. Sibulue. Oh, satu nih di kede.
Taplo tongkah. Wataplon itu deh, Sibulue, kecamatan Sibulue deh, Sumpah Minanga, Ya, di sana. di sana. Dusunna laiwa sana. Biasa makil ya sana kampung tak? Biasa. Wala. Cuma minta nih. Itu nih deh, Wataplon itu oke deh. Ya, cuma malu di sini biasa cuma ini Ya. akhir-akhir dia Pak. Maka mau selik na, ane tangkap apa balik tak? Dia kenapa gak mana? Kenapa sih kayak nono di? Mana dia mah jam Pak, dia uleng. Oh, Dekat gula. ini boleh serta deh. Mutang. Pak Murtang, oh keren nih, Pak Murtang. Pak Murtang ini Ogi Tobone Sapo Sibulue, Kecamatan nah, Desa Sumpang Minang. Masya Allah, minggalak deh Ogi suruh untuk ke Sapo. Tapi deh, sebetulnya lagi nonton yang waktu di. Oh, iya. Hendrik itu YouTube. Iya. Iya, oke Pak Murtang, terima kasih banyak. Alhamdulillah saya sudah ketemu lagi Pak Murtang, salah satu perantau Bugis yang ada di Tanjung Limong, Bontang ini. Beliau sudah tinggal dan menetap di sini sekitar 40 tahun yang lalu. Lama juga Sapo. Benar-benar ini anak nelayan Bugis ada di mana-mana. Dan saya curiga ini Pak Sutomo Jabir ini orang Bugis juga ini. Dan Nasrullah. Ada penjual masuk Sapo. Penjual baju, celana, pakaian. Mantap. Nah, kalau dari namanya ini Pak Nasrullah Bugis Sutomo Jabir, biasanya Sutomo Bugis. Sutomo itu biasanya nama Jawa, tapi Jabirnya itu Bugis. Nah, kita nanti mau cari tahu siapa itu sebenarnya Sutomo Jabir. Nah, ini ujung, dan tadi kita diarahkan untuk keluar dan nanti dari jalan raya masuk lagi untuk menelusuri kampung nelayan yang ada di sana. Tapi sepertinya saya hanya mereview tadi di gang family itu sampai di gang ini. Saya nggak tahu gang apa namanya. Di depan nanti ada namanya juga. Sehingga saya mungkin akan mengakhiri tayangan menyelusuri kampung nelayan Bugis yang ada di Tanjung Limong, tepatnya di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Nah, ini kita sudah keluar pas di depan Hotel Rahayu. Nah, ini akses dari Bontang Kota menuju ke TPI. Nah, ternyata kita keluar di Gang Markisa. Ini namanya Gang Markisa 2. Oke, kita jalan menuju ke depan Gang Family, di mana tadi motor saya parkir. Si merah yang setia menemani trip Borneo. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025, merupakan awal tahun The Bugis Jack 19, langsung dari Kota Bontang. Kita berada di Kecamatan Bontang Utara, tepatnya di Kampung Nelayan Tanjung Limong. Ikuti terus tayangan The Bugis Jack 19. Jangan pernah bosan-bosan mengikuti perjalanan saya trip Pulau Borneo. Merupakan spesialis channel anak nelayan Indonesia, yang mana di dalamnya banyak menggambarkan kisah-kisah nelayan yang ada di Indonesia. Dan tidak bisa dipungkiri, ketika saya mengunjungi kampung-kampung nelayan yang ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Borneo ini, selalu dan sering menemui perantau-perantau anak Bugis yang memang sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, perantau Bugis Makassar
memang sangat dikenal dengan pelaut ulung, memiliki salah satu kapal yang kesohor sampai ke dunia mancanegara, namanya kapal pinisi. Oke, Sapo. Dan saya sudah tiba kembali di depan Gang Family dan si Merah tetap aman di sini. Alhamdulillah. Sapo ketemu kue Bugis Taraju. Iya, orang Bugis itu. Oh, orang Bugis ya? Iya, orang Selayar. 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 Selayar Bulukumba. Bulukumba, bapak orang Bulukumba. Oh, Bulukumba bapaknya. Selayar. Oh iya. Bugis Makassar, mantap. Ini ada ibu-ibunya banyak belanja nih. Iya, ini Pak Jadul juga ini. Weh, anu di Pajade. Ah, kalau Bugis di Pajade Sapo. Ternyata ada di Bontang. Wah, sini deh kagak Pugi. Taraju. Ah, kalau ini umum lah. Tapi kalau ini khas ini. Ya, Taraju sama. Masya Allah. Dengan ibu siapa? Andi Suryani. Ibu Andi Suryani. Kalau ibu? Ibu Farida, mantap. Orang Makassar Sapo. Orang Makassar Cikali, Sari Batang. Ada di Bontang. Tabe ini nama YouTube-nya. Tabe Bu. Tabe. Tangan kiri dik, dia mengagak. Tabe. Tabe. Ini puang ada ugi agak ki. Selayar. Oh, Selayar semua di sini. Oh, mati weh. Ketemu semua sekampungnya di Ati Kodong, man. Berarti pendukungnya dulu Ati Kodong semua ini. Kirim. Tabe, makasih. Orang Bugis juga. Bugis Palopo. Wih, mantap. Orang Palopo Sampu. Tabe, tanontongi mati deh. Alhamdulillah. Saya di Bontang ini baru semalam sudah serasa kampung saya Sapo. Si runtuh mana si kampungnya? Bugis Makassar punya. Begitu ya. Saya mau ke TPI dulu juga ngeliput. Iya. Dari sana sudah tuh. Oh ya. Mari Bu ya, kasih.